Kasus mafia tanah yang menyebabkan kerugian pada artis Nirina Zubir dan keluarganya diusut tuntas di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 tersangka yang diduga terlibat praktik mafia tanah dengan total kerugian mencapai 17 miliar rupiah. Kasubdit Harta dan Benda di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Petrus Silalahi mengatakan, pihaknya mendalami penyelidikan setelah mendapat laporan kasus dari pihak Nirina pada Juni 2021 lalu. Dari 5 orang tersangka itu, 1 diantaranya adalah Riri Kasmita, yang pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART ibu dari Nirina Zubir. Kemudian ada juga yang berprofesi sebagai notaris dari sebuah pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Mereka terbukti turut serta dalam proses jual beli sertifikat tanah secara ilegal. Dari 5 orang tersangka, 3 sudah dilakukan proses penahanan, sementara 2 lainnya akan dijadwalkan pemanggilan oleh penyidik dalam waktu dekat. Kasubdit Harta dan Benda di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Petrus Silalahi mengatakan, atas perbuatan kelima tersangka, dijerat pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya, Nirina Zubir mengaku bahwa ia dan keluarganya menjadi korban praktik mafia tanah dengan total kerugian 17 miliar rupiah. Kasus ini bermula saat ibu dari Nirina Zubir, Cut Indria Marzuki, kehilangan sertifikat tanahnya dan kemudian meminta ART-nya bernama Riri Kasmita untuk mengurus dokumen penting itu. Saat itulah Riri Kasmita menyalahgunakannya hingga mengubah nama kepemilikan sertifikat tanah itu. Nirina Zubir dan kakaknya baru menyadari adanya dugaan tindak penggelapan tanah dan pemalsuan dokumen setelah ibundanya meninggal pada 2019 lalu. Setelah sang bunda meninggal, Nirina bersama kakak-kakaknya baru mulai mengusut urusan 6 sertifikat tanah itu. Total ada 6 aset tanah dan bangunan atas nama ibu dari Nirina Zubir yang telah dilakukan perpindahan nama oleh Riri Kasmita. Terdapat 2 sertifikat tanah dan 4 sertifikat tanah dan bangunan dengan total nilai diperkirakan mencapai 17 miliar rupiah. Dari 6 aset sertifikat tanah itu, 2 diantaranya telah dijual kepada pihak ketiga, sedangkan 4 aset bangunan telah diagunkan oleh Riri kepada pihak bank. Riri sempat memberikan sertifikat tanah yang sudah selesai diurus kepada keluarga Nirina. Namun setelah ditelusuri oleh keluarga Nirina, ternyata surat itu palsu. Usai dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Nirina Zubir mengaku sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah dugaan penggelapan aset dengan keluarga Riri Kasmita secara kekeluargaan. Namun Nirina dan kakaknya justru mendapat respon tidak mengenakan dari keluarga Riri, khususnya dari ibunda Riri. Nirina mengaku dimaki-maki oleh keluarga dari Riri ketika ia menanyakan soal aset tanah yang digelapkan.